Kemarin tanggal 10 Juni 2021 saya bersama beberapa teman, ada Pak Hoki, ada Pak Andi, ada Pak Dadang, kita ke ZTT Cable Indonesia. Dan ternyata saya baru tahu bahwa ini hanya 2 pabrik kabel fiber optik yang ada di Indonesia yang beroperasi hari ini. Jadi ini salah satunya, ZTT. Satu lagi apa gitu, Zeng apa gitulah, nggak tahu lah. Teman-teman ZTT ngasih tahu sih kemarin. Tapi kira-kira ini pabriknya, fotonya kita akan lihat lebih lanjut. Ini foto dari tampak luar. Saya sudah upload beberapa video waktu saya datang ke kantor ZTT ini. Pada dasarnya ada 2 pabrik dalam sini. Ini yang tinggi. Ini pabrik untuk membuat fiber optiknya langsung, tapi jadi fiber optik berarti dari gelas ya, dari silika, gelas silikanya di sini. Ini ada 4 line di sini ada. Kemarin waktu saya naik ke atas ada 2 yang lagi dioperasikan. Jadi itu dari ingot. Jadi tapi inti saya kasih gambaran secara umum dulu lah. Ini ada 2 pabrik di sini. Yang di sini yang bikin gelas fibernya belum dikasih proteksi segala macam, jadi benar-benar fiber banget. Jadi betul-betul kacanya. Di sini kaca. Sementara yang di sini ini mereka bikin proteksinya di sini. Dia ngasih proteksi di sini. Dan ternyata ini komoditinya selain dia untuk pasar lokal Indonesia dan overload dengan kebutuhan pasar Indonesia sendiri. Dan yang ini untuk pasar Indonesia kebanyakan. Yang ini yang dikasih proteksi segala macam, jadi dikasih cladding, dikasih segala macam di sini nih, pabrik claddingnya di sebelah sini. Ini dia menyebutnya fiber optic cable. Kalau udah jadi cable udah bisa tinggal pakai. Yang ini fiber optiknya aja. Dan ini komoditasnya ekspor juga nih, sebagian besar ekspor yang di sini. Kalau ini bisa buat dalam negeri. Kebanyakan dalam negeri, walaupun mereka katanya juga mulai ekspor keluar juga sih ke Timor segala macam. Tapi pasar besarnya Republik Indonesia. Yang jadi ada 2 ini, dan ini masih di foto ini masih hutan atau semak. Ini lagi dibikin data centernya Amazon di sebelah sini ternyata. Oke, kita bisa lihat pabriknya di Google Maps sambil saya ceritakan kapasitasnya segala macam. Keren. Ke Maps. Ini udah di Google Map ya, bego. Nah ini ZTT Cable Indonesia, kita bisa lihat dari foto udara dari atas. Ini pabriknya ada 2. Ini yang buat bikin fibernya. Yang ini yang panjang ini, yang ini yang buat ininya, buat penutupnya. Jadi proteksinya segala macam. Biasanya sebutnya cladding atau apalah di sini ya. Nah, yang ini adalah data center Amazon di sebelah sini. Lagi dibikin sih. Keren banget. Jadi Amazon Indonesia, sebagian besar pabrik di sini adalah pabrik-pabrik yang Jepang. Di sini banyaknya pabrik Jepang di sini sih. Kebanyakan pabrik Jepang. Oke. Kita lihat, nah ini kebanyakan pabrik Jepang di sini. Kalau kita pengen tahu lebih lanjut, ini lokasinya ada di itu ada Yangtze Optik, ini ada 2 ini nih. Nih. Yangtze Optik ini dua-duanya fiber nih. Coba, nah ini lokasinya, ini Teluk Jambe, Kerawang Barat, lokasinya ada di sini kira-kira. Oke, ini Cikampek ke arah Bandung, jadi kira-kira lokasi sebelah sini. Nah sekarang yang keren-keren dari ini, yang saya juga jadi kagum akhirnya. Ini orang-orang yang menaungi pabrik ini totalnya kalau nggak salah hampir 300 orang doang. 300 orang saja. Dan ini board of directornya dari mainland China memang. Cuman ada sekitar nggak sampai 10 orang kalau nggak salah. Tapi sisanya adalah orang Indonesia. Jadi ya, hampir sebagian besar dari hampir 300 orang itu orang Indonesia. Dan mereka kerja 3 shift di 2 plant ini, 3 shift. Produksinya itu sekitar 30.000 km per bulan. Saya ulang ya, 30.000 km kabel fiber per bulan. Dahsyat. Kalau kita tahu Jawa itu kan sekitar 1.500-an kali kilometer ya. Jadi sebulan dia ngeliling Jawa 2 kali nih kabelnya. Dan habis ini kabelnya habis. Jadi mereka produksi berdasarkan pesanan udah. Jadi kalau dipesan dia produksi, dan produksinya nggak habis-habis.
Dahsyat banget ini. Ini orang-orangnya, ini petinggi-petingginya dari mainland China, cuman ini ada 2 nih kayaknya. 2 atau 3 orang dari mainland China. Ya, sisanya orang Indonesia semua sih. Cuman dalam prosesnya mereka mau nggak mau dari mainland China-nya ngasih tahu teknologinya ke orang-orang Indonesia ini. Dan yang seru waktu ngajarin pakai bahasa Cina itu. Jadi kebangsa ada translator yang harus menerjemahkan. Soalnya orang Cinanya ini juga susah pakai bahasa Indonesia, susah pakai bahasa Inggris kan. Jadi mereka ngomong pakai bahasa Cina, orang Indonesia dengerin pakai bahasa Indonesia, seru udah ceritanya. Kisahnya gitu. Tapi ini orang Indonesia, dalamnya orang Indonesia semua sebagian besar. Dan yang seru adalah waktu ngomong sama The Perindak. Karena The Perindak kan ini pabrik ini bahan dari luarnya cuman ingot ininya doang. Jadi untuk bikin fiber kita ini sekarang itu secara umum kayak gitu ya. Cuman kalau kita bikin fiber optik kita pakai ingot silikon sih. Ingot silikon. Ini persis sama yang dipakai buat chip IC yang kita pakai. Ini bahan dasarnya ini sama persis sama fiber optik. Ini ingot silikonnya. Oke, saya kasih lihat image-nya. Nah, kalau untuk bikin IC dipotong seperti ini dan dipoles. Jadi ini banget. Jadi bentuknya kayak gini persis. Kemudian ditaruh di sini nih, di gedung yang tinggi ini. Terus dipanasin, dia leleh turun ke bawah jadi kabel di sini. Fibernya kayak gitu. Oke. Jadi ingot silikonnya seperti ini. Ini dia makhluknya dipanasin seperti ini sampai leleh. Oke. Ini silikon wafer. Kalau ini yang membuat wafer silikon. Kalau yang itu dipanasin terus jadiin kabel. Jadi kabelnya kaca sih sebenarnya. Makanya fiber optik itu nggak ada ininya, nggak ada tembaganya. Mau dicolong gimana? Nggak ada tembaga. Nah kalau ingosnya itu fiber optik. Dan ini kayak gini dipanasin. Oke. Bentuknya kayak gini, nanti dipanasin gini sampai leleh dia ke bawah. Oke, bentar, ada nggak ya? Nih, ini kayak gini nih bentuknya. Ini dipanasin dari atas, turun ke bawah. Ada nggak ya? Ini dibalik harusnya ke bawah deh. Ini waktu dipanasinnya. Oke, nggak ada gambarnya, susah ya. Di dalam ruangan kita pakaiannya seperti ini kira-kira. Saya pakai baju seperti ini. Kebetulan saya pernah kerja di fasilitas buat bikin IC, jadi ini kayak APD sih sebenarnya. Karena ini clean room. Jadi di pabrik ini clean roomnya clean room kelas 1000 kalau nggak salah kemarin bilangnya. Jadi pakai APD, pakaiannya pakaian APD seperti itu. Ini nggak gitu kelihatan. Jarang sih yang moto dalam kayak gini, jarang banget. Kita nggak boleh moto juga di dalam. Jadi kita nggak bisa punya fotonya, nyari di sini susah. Ya udah. Tapi kira-kira itu barangnya. Oke. Ini di pabrik yang tinggi ini yang buat jadi fibernya. Dan ini komoditinya ekspor yang di sebelah sini. Kalau yang ini setelah ini satu rollnya kalau nggak salah sekitar berapa ya? 3.000 km apa itu satu roll gitu. Nanti dipotong-potong jadi di sini jadi keluarnya 3 kilometeran. Jadi kabelnya itu 3 kilometeran kira-kira. Oke. Coba ada yang foto yang lebih itu nggak ya? Nih hasilnya seperti ini kira-kira 3 km jaraknya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat claddingnya segala macam. Kita mungkin bagusnya pakai ke Wikipedia. Fiber optik, maaf. Ini dia. Nah ini kayak gini nanti. Jadi fiber optiknya itu cuma sekitar 8 mikron sih, tipis kecil banget. Nah ini dia. Jadi ini yang nomor 1 ini 8 mikron diameter fibernya ini yang dibikin dari silikon. Sama dengan IC yang kita pakai sih sebenarnya.
Dan kemudian di lapisan dikasih pembungkus-pembungkus seperti ini, pakai jaket segala macam ini, kasih cladding, kasih buffer, kasih jaket seperti ini. Oke. Nah, yang seru adalah kita harus tahu, nah ini dalam-dalamnya kira-kira. Yang kita harus tahu adalah redamannya. Jadi redamannya terhadap cahaya ya. Nah, ini redaman terhadap cahaya. Ini di daerah sini. Jadi ini redamannya. Redaman paling rendah itu di daerah sini 1500 sekian. Kalau nggak salah ada 4 frekuensi ini. Ini 1550 yang biasa kita pakai buat telekomunikasi jarak jauh di daerah sini frekuensinya. Jadi kita harus pakai laser, semiconductor laser yang bekerja pada 1550. Ada 4 frekuensi kalau nggak salah bisa dipakai. Ini 1965 ada daerah sini 1965. Kebanyakan di 1050-an dan nanti ini kalau ini secara umum ini kita ngelihat satu kabel ya. Mana sih gambarnya? Tadi gambar yang claddingnya itu mana? Bawah. Oke. Ini cuma satu kabel. Pada kenyataannya nggak seperti itu sih. Jadi ini dikasih warna dulu supaya kita nggak bingung. Soalnya kita akan gabungin 288 kabel fiber ke dalam satu jaket seperti ini, adalah 288 kabel. Cuman yang dipakai sama teman-teman Moratel, Telkom dan sebagainya biasanya 24 aja. Jadi core-nya 24. Tapi yang mereka bisa produksi sampai yang 228 core jadi satu di situ. Kemarin saya dikasih lihat nih yang 288 yang banyak dipesan tuh sekitar 24 core aja sih. 24 core ini. Kenapa bisa 24 core? Karena teknologi wireless teknologi laser yang dipakai biasanya pakai DWDM supaya satu laser ini bisa banyak sinyal yang dilewatin. Jadi kira-kira gitu. Coba kita lihat 288 core fiber optic cable. Bentuknya kayak gini potongannya. Ini dia. Jadi mereka biasanya diselubung-selubung gini, dikasih warna masing-masing selubung. Ini ada 12 warna itu. Ada hijau, kuning, apa segala macam. Nanti dalamnya fibernya dikasih warna lagi. Jadi ini warna, ada warnanya lagi. Dan ini totalnya 228 core. Bayangkan kalau kita harus nyambungin banyak. Ini harus kayak di solder masing-masing, kalau istilahnya bukan solder sih, splicing ya antara kabel ini. Bayangkan kalau ini ada kabel fiber optik putus di bawah laut. Ini 288 kabelnya putus loh. Dan kita harus sambungin lagi. Makanya lama kalau udah urusannya putus kabel itu, karena harus nyambungin 288 kabel sekaligus. Dan itu lama banget ngerjainnya. Nah ini ada 12. Ini color code-nya. Ada warna-warnanya, udah ada warnanya. Nanti hari koordinasinya warna sekian ke warna sekian, nyambung apa kagak gitu. Mati-matian lu urusannya, mabok. Kebayang gue. Nah, nanti harus pakai patch panel seperti ini sih. Tapi kira-kira bentuknya kayak gini nih. Yang dipakai, yang banyak dipesan tadi 24 ya, bukan 288. Ya, dan ini dipakai di kabel laut apa segala macam. Nanti kalau kabel laut dikasih proteksi lagi. Kasih baja lah apa segala macam supaya aman digigit ikan hiu apa segala macam gitu ya. Dan biasanya di kabel laut dikasih warna-warni itunya biar disangka ular laut, jadi nggak digigit gitu. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini, dan ini pabriknya yang kita kunjungin kemarin. Anda bisa ngelihat di YouTube saya, tapi bukan di Ono Center karena Ono Center lagi diblokir sama YouTube. Masuk di sini di keamanan cyber, search aja keamanan cyber ZTT. Nah ini dia. Ini rekaman-rekamannya bisa Anda lihat di sini. Waktu kita keluar dari pabrik, waktu mendengarkan penjelasan tuan rumah, waktu pakai pakaian APD. Ini lagi dijelasin sih kapasitas produksinya berapa ini real time, jadi kecepatan produksi berapa kilometer per menit gitu, sekitar 1 kilometeran kalau nggak salah per menit tuh, 1-2 kilometer per menit. Jadi menit, gila loh, kencang itu
kabelnya kenceng banget. Ini pintu masuk di depannya, kalau Anda pengen lihat-lihat juga bisa pakai ini sih, Google Map bisa masuk juga. Tapi nggak sampai, cuma saya pintu doang ya, nggak masuk ke dalam Google Map. Ini waktu kita di parkiran, yang ini waktu kita naik mobil masuk. Ini penjelasan, nih foto, briefing acara. Dan saya juga masukin juga ke Ono Center Saka Milenial, sakamilenial.id. Masukin aja kata kuncinya ZTT. Nanti video yang sama juga akan muncul di sini. Oke, jadi saya upload di 2 tempat sih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat tentang pembuatan kabel fiber optik di pabrik ZTT di Kerawang. Ini hanya satu dari 2 pabrik fiber optik yang beroperasi di Indonesia hari ini. Gitu. Mudah-mudahan bisa